Pintu studio telah dibuka. Belajar di RRI segera dimulai. RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19. Selamat pagi pendengar, pada edisi Ramadan kali ini, Rabu 29 April 2020. Saya Foni Putri akan menemani kegiatan Anda, khususnya bagi Anda yang saat ini masih menjalankan aktivitas di rumah masing-masing ya. Semoga Anda selalu tetap sehat dalam menjalankan ibadah puasa dan tidak terasa sudah hari kelima saja ini ya. Dan pastinya di pagi menjelang siang ini pendengar akan kami sajikan beragam program-program dan sekaligus hiburan di ruang dengar Anda. Dan kali ini bersama saya kita akan lanjutkan belajar di RRI untuk edisi pesantren Ramadan tingkat SMP. Yang di studio telah hadir bersama kita Ustadz Zumfiardi MPD selaku pemateri kita hari ini yang berasal dari guru dari SMPN 7 Padang. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Ustadz ya? Ya. Nah, terkait dengan materi kita hari ini yaitu toleransi beragama. Ini apakah toleransi beragama ini memang perlu Ustadz untuk masyarakat Indonesia ini? Materi kita tentang toleransi beragama ini ya sangat penting untuk kita, terutama di Indonesia. Kita yang banyak agama, banyak suku bangsa, banyak bahasa. Ini sangat penting untuk kita pahami agar kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang berbeda secara baik gitu. Oke, baik. Nah, adik-adik di rumah, santriwan dan santriwati tingkat SMP, kita akan membahas materi kita yaitu toleransi beragama. Nanti bagi adik-adik yang ingin mengajukan pertanyaan kepada ustadznya boleh di 812878 ataupun via WhatsApp juga boleh di 0811 6666 975. Nah, sebelum kita memaparkan materi lebih lanjut, Ustadz mungkin ada yang ingin disampaikan untuk adik-adik kita di rumah. Silakan Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santriwan santriwati, pertama alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para santriwan santriwati pesantren Ramadan rahimakumullah beserta Bapak Ibu guru-guru pendamping di sekolah masing-masing tingkat SMP Kota Padang. Pada hari ini kita akan bahas materi toleransi. Bapak berharap kepada Anda semuanya, beserta Bapak guru-guru pendamping bisa mengikutinya dengan baik. Nanti di akhir ataupun di pertengahan nanti ada kuis yang akan kita adakan untuk para santriwan santriwati. Jadi bagi yang apa nanti Bapak sediakan hadiah khususnya gitu. Oke, baik, ada hadiah khusus untuk adik-adik. Jadi jangan pindah-pindah frekuensi dulu, tetap di 97,5 MHz aja ya. Nah, adik-adik yang kelebihan kuota untuk hari ini boleh ditonton juga live streaming kita di channel YouTube-nya RRI Padang. Baik, Bapak Zumfiardi, tidak berlama-lama saja ya. Kita langsung saja memberikan kesempatan kepada Ustadz untuk memberikan materinya pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat kembali bersama dalam siaran RRI Padang ini dalam rangka menyampaikan materi pesantren Ramadan. Kemudian salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dan doakan kepada Allah semoga disampaikan buat kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santriwan dan santriwati beserta para pendengar semuanya, pada pagi hari ini kita dalam kegiatan pesantren Ramadan secara online ini akan membahas materi tentang toleransi beragama bersama Bapak Zumfiardi MPD, seperti yang sudah disampaikan juga oleh kakak penyiar tadi. Materi toleransi beragama ini penting bagi kita, terutama sekali masyarakat Indonesia yang hidup dengan bermacam-macam suku bangsa yang ada di negara kita. Iya. Agama saja yang diakui di Indonesia ada 5 agama, suku bangsa banyak, bahasa banyak gitu.
Jadi ini perlu kita memahami materi toleransi ini agar kita dapat bergaul secara baik di tengah masyarakat nantinya gitu. Dan nanti akan kita fokuskan bagaimana toleransi kita dalam beragama gitu. Baik, para santriwan santriwati, pada kesempatan ini sebelum kita membahas lebih dalam materi ini, Bapak ada video nih. Kalau yang lagi live streaming bisa saksikan langsung videonya barangkali. Jadi ada video mengenai toleransi. Bagi yang mendengarkan di radio nanti di akhir video ini Bapak jelaskan isi dari videonya. Ini ada kuis loh dalam video ini. Nanti kita lihat ya. Oke. Mari kita simak video ini. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal tetangga kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang ditutup? Buka gerbangnya. Sini, kalian semua, Dudin, Ari, mendekat ke Ustaz Bermugi. Kenapa gerbang itu tutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti tetangga kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus aku, urusan agama baru. Bagiku agamamu, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apakah yang ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Para santriwan santriwati, demikian videonya. Jadi dalam video tadi ada dalam suatu tempat, di situ ada masjid. Kemudian dalam dekat masjid itu ada orang yang non muslim tinggal gitu loh. Jadi kemudian ada pemuda bernama Udin. Ketika keluarga yang muslim ini ada yang meninggal, tentu orang ramai datangnya. Kemudian banyak kendaraan. Karena si Udin ini dia nggak mau masjidnya menurut Udin ini ya. Ini menurut Udin kalau orang non muslim parkir kendaraan di halaman masjid, jadi masjidnya jadi tidak suci lagi gitu ya, gitu kan. Jadi gitu sikapnya Udin gitu loh. Nah, kemudian dicegah oleh ustadznya bahwa untuk urusan-urusan seperti itu tidak apa-apa gitu loh. Jadi inilah yang perlu kita pahami dari sebuah toleransi ini, bagaimana kita tidak jadi seperti Udin nanti gitu loh. Nah, jadi Nanda, untuk Nanda yang lagi dengar bisa nanti kirim pesannya melalui WhatsApp atau melalui di YouTube juga bisa di komen YouTube-nya. Bagaimana tanggapan Anda tentang sikap Udin ini gitu loh. Nah, apa tanggapan? Jadi tanggapan terbaik nanti kita kasih hadiahnya. Baik. Itu kuis pertama ya, Pak. Kuis pertamanya ya. Tanggapan bagaimana tanggapan Anda terhadap sikap Udin yang melarang orang non muslim parkir di halaman masjid gitu loh. Apakah baik atau gimana atau gitu. bagaimana? Ya, komen yang atau tanggapan yang paling baik nanti kita sediakan hadiahnya. Oke, siap. Ya, baik. Kita lanjutkan. Jadi sekarang kita pahami dulu makna dari toleransi tersebut gitu loh. Jadi makna dari toleransi tersebut, ya, toleransi itu secara bahasa artinya adalah
bisa memahami perbedaan, menerima perbedaan yang ada, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Secara bahasa sepertilah arti dari toleransi itu. Jadi kita tidak boleh tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita harus bisa menerima perbedaan yang ada, bisa berlapang dada dengan kondisi yang ada gitu. Ya, jadi makna toleransi tersebut adalah bagaimana kita bisa menerima perbedaan ini, bahwa perbedaan ini dengan berbedaannya ini akan menjadi indah gitu loh. Ya, seperti ini di slide Bapak banyak juga warna kan, karena banyak warnanya jadi indah. Kalau putih saja itu nggak indah jadinya ya Kak ya. Jadi toleransi itu bagaimana kita bisa menerima perbedaan ini dan merasa indah dengan perbedaan yang ada. Bukan malah makin risih ya Pak ya dengan perbedaan. Ya, jangan makin risih dengan perbedaan. Kemudian dalam bahasa Arab dari toleransi itu adalah tasamuh gitu. Nah, tasamuh itu maknanya sama. Baik, kita di Indonesia kan ada lima agama nih. Ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, Buddha, Konghucu gitu. Dan jadi dalam bertoleransi, khususnya dalam agama, kita sebagai umat Islam ada suatu prinsip yang harus kita pegang ini Kak. Jadi yang harus kita perpegangi, jangan sampai kita bertoleransi itu kebablasan juga, tidak boleh juga, terutama sekali dalam beragama. Dalam beragama itu prinsip yang harus kita pegang itu adalah innad dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar itu di sisi Allah, yang diridai oleh Allah itu adalah Islam gitu. Jadi dalam bertoleransi, terutama sekali dalam beragama, prinsipnya adalah bahwa dalam keyakinan kita bahwa yang paling yang benar itu hanyalah Islam gitu. Artinya apa? Kita tetap menghormati agama-agama lain, bukan berarti kita membenarkan ajarannya gitu loh. Nah, jadi ini yang harus kita pegangi. Jangan berprinsip bahwa agama ini benar semua, tidak. Kalau benarnya tidak, tapi keberadaannya itu tetap harus dihargai. Yang benar tetap agama Islam. Yang benar tetap agama Islam. Keberadaan agama lain kita hargai. Keberadaannya yang kita hargai gitu. Bukan membenarkan, ya agama dia benar juga, boleh juga dong sekali kita agama itu nggak boleh. Bukan malah mengimani semuanya. Bukan mengimani semuanya gitu loh. Ya. Yang benarnya prinsipnya bahwa yang benar itu adalah Islam, dan kita harus yakin bahwa yang benar itu hanya Islam. Ya, bukan yang lain itu adalah keberadaannya yang kita hargai. Seperti Nabi menghargai bagaimana Nabi di Madinah menghargai orang-orang Yahudi di Madinah gitu. Bukan berarti Nabi mengakui bahwa orang Yahudi ini agamanya benar, bukan seperti itu, tapi dihargai keberadaannya. Nah, itu yang harus kita pahami, suatu prinsip yang harus kita pahami dari bertoleransi itu. Jangan pindah-pindah agama, ya semua agama benar semua. Bulan ini kita ini, bulan besok ini, enggak seperti itu gitu. Ya. Baik. Nah, itu prinsip yang harus kita pegang dalam bertoleransi. Kemudian toleransi itu ada kita pilah menjadi dua bagian. Yang pertama toleransi antar sesama Muslim. Kita sesama umat Islam ini harus juga bertoleransi. Bagaimana apa itu toleransi dengan sesama Muslim? Yaitu sikap mau menerima perbedaan, kemampuan seseorang dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Ya, kalau ajaran Islam ini kan sifatnya universal, artinya tidak semua orang mampu mengamalkan secara keseluruhan gitu. Misalkan puasa Senin Kamis tidak semua orang bisa gitu. Banyak contohnya. Jadi kemampuan kita memahami orang lain yang pengamalan agama Islamnya tidak sama, ini yang dinamakan toleransi sesama Muslim. Nah, karena juga banyak perbedaan-perbedaan yang terjadi di agama Islam itu. Seperti mazhab fikih ada 4. Ya, ada 4 kan. Kemudian banyak lagi perbedaan-perbedaan. Kita lihat contohnya. Yang pertama, contohnya itu adalah menerima perbedaan jumlah rakaat salat tarawih. Nah, ini sekarang kita bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa menerima perbedaan jumlah rakaat salat tarawih? Kan kita lihat ada yang tarawihnya itu 8 rakaat, ada yang 20 rakaat, nah kan seperti itu. Berbeda-beda, meskipun itu masih Islam ya, sama-sama Islam ya. Sama Islam. Nah, ya. Jadi dalam hal ini kita nggak boleh saling menyalahkan. Wah, yang 20 ini nggak salah, ini kuno, ini salah, nggak seperti itu gitu. Jadi kita nggak boleh menyalahkan perbedaan ini. Kita terima perbedaan yang ada ini. Ini dalam jumlah rakaat tarawih yang kita alami.
Ya, mungkin Ananda juga santriwan pernah yang sholat tarawih 20, pernah yang 8 gitu kan. Ya, jadi itu kedua-duanya ada dalilnya, ada alasannya dan pendapat ulamanya ada. Jadi itu boleh dilakukan, mau sesuai dengan kesanggupan kita. Nah, sikap kita menerima inilah yang disebut dengan toleransi sesama Islam. Gitu. Berarti toleransi ini tidak hanya sesama beda agama ya, Ustaz ya? Ya, tidak beda agama, dalam Islam pun sendiri kita harus bertoleransi gitu kan. Ya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua contohnya, menerima perbedaan membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Nah, kan pernah kita sholat berjamaah, ada imam yang kita dengar langsung membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir kan? Ada yang langsung saja Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin tanpa bismillah kan? Oke. Jadi dalam hal ini pendapat dalam hal ini ada 3 sebenarnya nih Kak. Yang pertama, baca basmalahnya dikeraskan. Nah, dikeraskan baca basmalahnya. Yang kedua, bacaan basmalahnya disirkan atau dilambatkan sehingga tidak kedengaran. Yang ketiga, tidak dibaca. Nah, ini ketiga-tiga ini ada alasannya. Ada dari dalilnya. Nanti dalam kesempatan lain kita bahas pula nih bagaimana basmalah dalam Al-Fatihah kan. Nah, jadi kita bisa menerima perbedaan inilah yang disebut dengan toleransi sesama Islam. Jangan pernah menyalahkan kalau tidak baca ini tidak sah sholatnya nih. Saya ulang lagi sholatnya, tidak seperti itu. Misalkan kita ikut sholat berjamaah ternyata imamnya nggak baca basmalah Al-Fatihahnya. Wah, saya nggak sah sholat saya ulang lagi sholat. Nah, itu tidak bertoleransi namanya gitu ya. Jadi ini toleransi dengan kita sesama umat Islam. Nah gitu. Ini Bapak juga ini ada yang mau nanti ini yang kedua nih Kak. Ini kuisnya yang kedua yang bisa nanti kira-kira apa contoh lain dari toleransi kita sesama Islam. Coba kirimkan Ananda apa contoh lainnya ketika toleransi kita sesama Islam ini selain yang Bapak contohkan tadi. Bapak kan baru 2 contohnya itu tentang sholat tarawih dan tentang baca basmalah. Dia banyak lagi. Ya gitu. Jadi silakan kirimkan komentarnya melalui WhatsApp juga boleh, melalui komen di YouTube-nya juga boleh. Baik, ini di toleransi kita sesama Islam. Sekarang kita membahas toleransi antar umat beragama. Nah, ini toleransi kita dengan umat-umat yang berbeda agama dengan kita. Baik dengan umat Kristiani, orang Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Apa itu toleransi antar umat beragama? Menghormati umat agama lain dalam hal sosial kemasyarakatan. Ya, kita harus bisa menghormati agama-agama yang lain itu dalam hal sosial kemasyarakatan. Misalkan kalau ada orang kena musibah, jangan tanya agamanya, tolong gitu. Langsung ditolong saja. Langsung tolong saja itu, ya. Ustaz, ya. Ada orang jatuh di jalan, jangan tanya dulu, kamu agama Islam enggak? Nggak perlu, nggak perlu seperti itu kan? Ya, langsung tolong dulu. Nah, itu sosial kemasyarakatan namanya gitu. Jadi kalau ada pada misalkan hari ini saat pandemi COVID-19 ini ada keluarga yang karena tidak bekerja mungkin orang tuanya kekurangan makanan, jangan tanya dulu dia agama Islam atau tidaknya, tapi tolong dulu. Itu yang namanya kita menghormatinya dalam hal sosial kemasyarakatan. Jadi itu yang kita lakukan dengan agama lain. Nah itu. Oke, baik. Nah, bagi adik-adik yang ingin bertanya kepada Ustadz kita, boleh di 812878 ataupun di WhatsApp di 0811 6666 975. Ini sepertinya di WhatsApp juga sudah ada yang mau bergabung ini, Ustadz. Kita lanjutkan dulu gimana? Oke, boleh. Silakan, Ustadz. Oke. Baik, ini. Tidak berlaku toleransi antar umat beragama itu dalam hal akidah dan ibadah. Apa maksudnya? Kita tidak dalam untuk soal akidah dan ibadah itu tidak ada istilah toleransi. Misalkan seperti ini, ada teman kita yang Kristiani lah contohnya, Kristiani, dia kan ibadahnya tiap hari Minggu. Ya, kita karena ingin toleransi, sesekali kita ikutlah dengan dia kayak gitu saja gitu lah. Jadi itu masalah akidah dan ibadah tidak ada seperti itu. Jadi ini tidak berlaku dalam akidah, dalam ibadah itu tidak ada istilah toleransinya. Ya, kalau kita yang benar itu qul huwallahu ahad,
ya innad dina indallahi Islam. Nah, itu prinsip kita itu. Itu yang maksudnya dalam akidah dan ibadah tidak berlaku toleransi. Ya. Kemudian inilah contoh toleransi antar umat beragama itu yang pertama menghargai perayaan hari agama lain. Dihargai. Oh, mereka mau merayakan Natal, ya silakan. Ya, yang kita yang Islam bagaimana? Ya jangan ikut-ikutan pula merayakannya gitu loh. Jadi mereka mau merayakan agama hari raya Nyepi, ya silakan raya Nyepi. Kita ndak ikut, ya kita hormati. Mereka mau adakan acara apa, ya kita hormati gitu. Nah, jadi ini salah satu contoh antar umat agama lain. Contoh berikutnya, tidak memaksakan agama Islam kepada orang non-Islam. Nah, gitu. Jadi kita tidak boleh memaksakan. Ya walaupun kita dalam keyakinan kita yang benar itu adalah agama Islam, tidak boleh dipaksakan. Jadi nggak boleh. Kamu harus Islam. Kamu harus Islam. Kalau tidak diusir dari sini, tidak boleh dipaksakan. Tugas kita adalah menyampaikan risalah Islam ini, kemudian dia mau terima atau tidak, ya tunggu hidayah dari Allah. Nah, kira-kira seperti itu Kak untuk sementara materi kita. Oke, baik. Nah, adik-adik di rumah, itulah materi dari Ustadz kita terkait dengan toleransi beragama. Ini sepertinya adik-adik kita sudah tidak sabar juga ini Ustadz untuk bergabung pada kesempatan kali ini. Dan kali ini dari Fikri dari SDN 14. Pendapat saya tentang Udin tadi nih Pak, dengan video tadi ya. Pendapat saya tentang Udin itu adalah tidak memiliki sikap toleransi antar umat beragama. Itu dari Fikri, tapi tidak ada penjelasan lainnya ini Fikri ya. Nah, contoh dia melanjutkan juga, contoh toleransi sesama agama adalah menurut saya dalam pemilihan pilkada atau ketua RT dan juga RW. Seperti itu Ustaz. Dan kita lanjutkan kembali. Ini sebenarnya banyak yang menjawab pertanyaan ini Ustadz. Banyak pertanyaan. Okay. Iya, yang banyak yang menjawab kuis ini. Juga dari Utabi Nawangsari kelas 8 dari SMPN 1 Padang. Menurut saya sikap Udin tidak boleh ditiru karena Udin tidak menghargai keberadaan agama lain dan menghina agama lain tersebut. Seharusnya Udin menerapkan sikap saling menghargai perbedaan dan juga kepercayaan. Ini bagaimana Ustadz? Ya, ya, memang seperti itu. Jadi kita Udin pada awalnya tidak perlu kita tiru. Memang benar apa yang disampaikan oleh Ananda tadi. Memang sikap Udin dengan melarang orang untuk parkir di masjid misalnya, di halaman masjid untuk parkir karena ada yang meninggal, ramai kendaraan, tak boleh parkir, itu bukan sikap toleransi yang perlu dicontoh. Tapi si Udin kan sebenarnya sudah dibenarkan oleh ustadznya bahwa akhirnya Udin membuka juga gerbang masjidnya untuk parkir ya. Oke, baik. Nah, ini untuk adik-adik yang menjawab soal kuis tadi kita pending dulu seperti yang Ustadz ya. Ini dari Rafli SMP 28 Ustadz. Ada sebagian orang yang menggadaikan keyakinannya atas nama toleransi beragama. Bagaimana Islam mengatur tentang hal ini dan apa saja batasan-batasan dalam toleransi beragama ini Ustadz? Oke. Silakan Ustadz diberikan tanggapannya. Bagus sekali pertanyaannya. Dari mana itu Kak? Dari SMP 28. SMP 28. Iya. Terima kasih Ananda dari SMP 28 yang sudah menanggapinya. Nanti Bapak pesan nih sama guru dari SMP 28. Nah, langsung diberi nilai sepertinya ya. Ditambahin nilainya, nilai pesantrennya ditambahin. Berapa poin ya kita serahkan. Jadi batasan toleransi itu seperti yang disampaikan di awal tadi adalah batasan toleransi antar umat beragama itu adalah dalam hal sosial kemasyarakatan. Iya. Dalam hubungan sosial kemasyarakatan kita boleh bertoleransi. Kita boleh bertoleransi. Artinya dalam gotong royong jangan ada hanya ini gotong royong khusus yang muslim saja, enggak. Kalau warga di suatu tempat di RT, di RW akan mengadakan gotong royong, ya semua warga diajak. Ya siapapun apapun agamanya enggak boleh pilih-pilih. Kalau yang non-Islam enggak boleh ikut goroya, enggak boleh. Nah, kan seperti itu. Kemudian misalkan dalam acara-acara kemasyarakatan yang lainnya. Jadi seperti yang contoh tadi, kalau ada orang kena musibah, orang misalkan rumahnya kebakaran, jangan tanya dulu, itu rumah orang Islam apa enggak? Enggak itu. Jadi dalam hal sosial kemasyarakatan. Yang tidak boleh seperti yang disampaikan di awal tadi, tidak boleh toleransi itu dalam akidah dan ibadah. Jangan kita gara-gara berteman kita mau diajak artinya ikut beribadah seperti tadi kan, diajak beribadah ke gereja, ya, beribadah ke tempat agama Hindu gitu kan.
Jadi itu tidak boleh. Jadi batasannya boleh toleransi itu sosial kemasyarakatan. Yang tidak bolehnya adalah dalam hal akidah dan ibadah. Nah, itu barangkali. Berarti kalau dalam sosial kemasyarakatan ini boleh dianjurkan malahan ya Ustadz ya untuk melakukan toleransi beragama. Namun dalam soal akidah dan keyakinan ini sangat dilarang untuk melakukan toleransi. Iya, seperti gitu. itu. Baik Ustadz, ini juga ada di kita yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mau tanya gimana cara toleransi. Misalnya ada satu masjid dan di sekeliling masjid tersebut banyak orang yang berbeda agama selain Islam. Ini gimana caranya Ustadz? Nah, Ustadz, saya mau tanya gimana cara toleransi. Misalnya ada satu masjid dan di sekeliling masjid tersebut banyak orang yang berbeda agama selain Islam. Ini gimana caranya Ustadz? Jadi kalau ada di suatu masjid, kemudian ada masjid tersebut ada warga yang di situ yang non Islam gitu kan. Yang pertama tentu kita juga harus hormati keberadaan mereka. Artinya dihormati keberadaan mereka tersebut adalah dalam hal-hal seperti yang tadi, dalam sosial kemasyarakatan mereka tetap diikutkan. Misalkan dalam masjid itu ada pembagian sembako. Nah, jangan warga yang non muslim ini nggak dikasih gitu. Kalau dia berhak artinya kurang mampu misalkan. Jadi tetap dikasih. Jangan bedakan dia artinya dia non muslim jangan dikasih gitu. Tidak bisa kita membeda-bedakan seperti itu. Kemudian kita juga harus hormati keberadaan mereka gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan mereka tetap diikutkan. Cuman dalam hal beribadah jangan diajak-ajak pula gitu loh. Jadi walaupun mereka tinggal dekat masjid tapi dia non muslim, yuk ikut sholat dengan kami di masjid. Nah, nggak perlu. Tapi kalau memang mau diajak ya masuk Islam dulu baru diajak ke masjid gitu. Tapi kalau dalam urusan kemasyarakatan ya boleh. Artinya ada goro, ada pembagian misalkan sembako gitu kan. Ada acara-acara sosial kemasyarakatan yang lainnya, ajak mereka gitu. Jangan ditinggalkan gitu loh. Jadi apalagi dikucilkan seperti itu ya. Nggak boleh dikucilkan. Oke, baik. Nah, itu dia jawaban atas pertanyaan adik kita tadi, dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Dari 08238657 sekian. Pak, jika kita sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, nah kemudian umat non-muslim juga ikut merayakannya, apakah boleh atau tidak Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Jadi kalau kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, umat lain apakah boleh ikut merayakan? Ya boleh. Bagi Islam tidak dilarang juga mereka ikut, artinya sekedar bersilaturahim gitu kan. Dia ikut sama-sama makan kue lebarannya misalkan kan gitu, makan ketupatnya gitu. Itu boleh gitu. Tapi yang tidak bolehnya itu mereka ikut sholat Idul Fitrinya tidak boleh gitu. Tapi kalau untuk dia mengucapkan kepada kita, ya tergantung agama mereka. Apakah dalam agama mereka dia boleh mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada kita gitu. Kan seperti itu. Jadi kalau untuk makan bersama itu boleh, artinya makan ketupatnya, makan kue lebarannya, ya boleh gitu. Jadi tidak ada larangan. Tidak ada larangan. Cuman yang tidak perlu juga untuk toleransi, ya ajaklah mereka sholat berjamaah di lapangan Idul Fitri, nggak boleh seperti itu gitu. Tapi kalau untuk silaturahimnya, saling berkunjungnya itu boleh, tidak apa-apa. Oke, berarti tidak boleh memaksakan ya Ustaz ya. Kalau agama lain untuk bergabung bersama agama kita di dalam akidah kita gitu ya. Oke, baik. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Ini dari Syifa Humairah, kelas 92 SMP 7 Padang. Ingin bertanya, apa akibatnya jika toleransi tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di Indonesia? Ini dari SMP Bapak nih sepertinya. SMP 7 ya, Syifa ya. Nah, Bapak Kenan. Terima kasih Syifa. Nanti tunggu ya. Bapak memang ada janji nih sama anak-anak SMP 7 tadi. Kalau ada yang ikut interaktif di RRI, nanti ada hadiah khususnya. Ada hadiah khusus. Kita bagi-bagi hadiah di saat-saat seperti ini, banyak-banyak bagi hadiah. Nanti hadiahnya dengan kontak pribadi Bapak aja. Oke, siap. Ya. Oke, Syifa. Kalau toleransi dan santri juga yang lain juga, kalau toleransi itu tidak kita terapkan, bayangkan akan setiap saat akan terjadi kegaduhan. Ya, orang mau merayakan Natal kita larang, maka terjadi kegaduhan. Nanti kita mau merayakan Idul Fitri juga tidak boleh, ya kan? Jadi terjadi kegaduhan jadinya kan. Jadi makanya
toleransi ini penting kita terapkan agar kita hidup ini damai, kita hidup ini tentram, nyaman, ya dengan aktivitas kita masing-masing gitu kan. Nah, jadi kalau tidak dilakukan, yang terjadi itu sering terjadinya pertengkaran, sering terjadinya perkelahian, bisa jadikan sering saling serang dan segala macam. Jangankan antar agama, antar suku, orang karena tidak mau bertoleransi antar suku kan kita lihat di tayangan televisi atau di mana di YouTube juga mungkin ada bagaimana peperangan antar suku, antar satu daerah, tawuran, itu karena tidak menerapkan toleransi gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Akibat dari toleransi itu adalah timbulnya perpecahan di tengah masyarakat. Gitu. Baik. Nah, kalau ingin damai, hidup damai dan tentram, ayo kita bertoleransi seperti itu ya, Ustadz ya. Nah, di ujung telepon juga sudah bergabung pendengar kita, Ustadz, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Sadik Atalawiguna. Dengan? Sadik. Radik ya? Dari SMP 5. SMP 5. Oke, silakan Radik. Bagaimana cara kita bertasamu? Bagaimana cara kita bertasamu? Ya, ketika saudara-saudara kita dizalimi oleh orang-orang kafir. Oke, baik. Ini dalam sekali pertanyaannya, Ustaz ya. Dari Radit. Oke, terima kasih Radit. Iya. Oke, dari SMP 5. Ini SMP bagaimana kita bertasabuh jika saudara-saudara kita dizolimi oleh orang lain seperti orang lain itu. ya. Silakan. Jadi kalau ada saudara-saudara kita dizalimi oleh orang lain, apakah kita harus membalas dengan kezaliman yang lebih ataupun sama dengan itu gitu? Tidak seperti itu juga. Nabi aja, kalau Nabi ketika dizalimi oleh orang kafir, Nabi bukan membalas dengan kezaliman. Nabi dilempari mau salat, Nabi dilempari, dihina. Nabi tidak balas dengan kezaliman. Tidak boleh kita membalas perbuatan zalim itu dengan zalim, tetap kita harus hormati. Ya, seperti misalkan kalau memang ada saudara kita dizalimi, ya kita yang pertama ingatkan saudara kita itu untuk bisa menjauh lah setidaknya dari orang yang menzalimi tersebut gitu. Kemudian kita tidak perlu membalas kezaliman tersebut karena Nabi tidak pernah mengajarkan kezaliman dibalas dengan yang lebih zalim, tidak boleh gitu. Jadi kita tetap harus menghormatinya dan tidak kita balas kezaliman yang dilakukan kepada saudara kita tersebut dengan kezaliman pula. Jadi kalau dibalas dengan kezaliman, ya perperangan jadi lagi. Tapi kalau sudah dalam masa peperangan itu lain cerita ya. Ini dalam damai yang kita berpikiran bahwa saudara kita dizalimi. Ya, yang penting diingatkan saudara kita itu bagaimana dia bisa penyebab dizalimi itu tentu ada. Nah, itu. Jadi hindari itu agar kita tidak dizalimi dan kita jangan balas dengan kezaliman. Karena Rasulullah tidak mengajarkan hal yang demikian ya, Ustaz ya. Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu. Rasulullah dilempar bukan dibalas dilempar pula, enggak gitu. Malah Rasul mendoakan mudah-mudahan orang ini dikasih petunjuk gitu loh. Nah, baik. Di ujung telepon sudah hadir atau maksud kami sudah bergabung kembali pendengar kita, Ustadz. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Randy Pratama dari SMP Negeri 7 Padang. Randy Pratama ya? Oke, silakan Randy. Bagaimanakah cara meningkatkan toleransi dalam beragama dan apa saja faktor-faktor yang mendorong kita untuk bertoleransi dalam beragama? Iya. Terima kasih Randy. Ya, sama-sama Kak. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini dari SMP 7 lagi. Nah, SMP 7 Randy ya. Randy. Ini Randy ini adalah siswa Ustadz di SMP 7 dan kebetulan juga Ustadz wali kelasnya nih. Oke, tepat sekali, pas sekali ya. berarti Tunggu ya. Randy ya, nanti Bapak kabari gimana hadiahnya. Oke, baik. Jadi bagaimana toleransi kita? Toleransi kita kalau dalam meningkatkan rasa toleransi. Iya. Bagaimana cara kita untuk meningkatkan rasa toleransi? Agar kita bisa meningkatkan toleransi itu yang pertama yang harus kita pahami adalah pentingnya toleransi tadi, bahwa dengan toleransi itu kita akan menjadi damai. Yang pertama. Yang kedua, hukum alamnya adalah ketika kita tidak mau menghormati orang lain juga tidak mau menghormati kita gitu loh. Jadi kita pahami bahwa kita harus hormati orang lain, jangan ganggu orang lain juga tidak akan ganggu kita. Nah, jadi pemahaman-pemahaman seperti itulah yang penting bagi kita agar
kita bisa menerapkan toleransi ini dalam kehidupan kita gitu. Oke, baik, itu jawabannya Randy atas pertanyaan dari Randy tadi ya, bagaimana meningkatkan rasa toleransi. Nah, kalau kita tidak ingin nanti adanya perkelahian ataupun pertengkaran di tengah-tengah masyarakat, mari kita sama-sama untuk saling bertoleransi. Ya, seperti itu ya Ustadz ya? Iya. Oke, baik. Nah, ini di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung dari 08239177 sekian. Mohon pertanyaannya Ustadz, apa yang harus dilakukan untuk pelaksanaan toleransi antar umat beragama agar dapat berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai dan juga sejahtera, seperti tidak terjadi lagi kerusuhan, permusuhan dan juga pertengkaran? Mungkin langsung saja Ustadz. Oke. Bagaimana toleransi antar umat beragama, caranya agar tidak terjadi lagi pertengkaran atau peperangan antar agama, kerusuhan agar tidak seperti itu. Kata kunci dari toleransi adalah saling menghormati. Kata kunci dari toleransi adalah saling menghormati. Bagaimana kita bisa menghormati keberadaan agama lain, dan agama lain juga dituntut untuk menghormati keberadaan kita umat Islam gitu loh. Jadi seperti itu. Jadi toleransi ini tidak bisa berjalan sepihak. Artinya Islam bertoleransi kepada non-Islam, non-Islam pun harus bertoleransi kepada Islam gitu. Ada feedbacknya. Ada feedbacknya gitu. Artinya saling menghormati kita, saling menghormati agar dalam kehidupan kita ini kita tidak memaksakan dan tidak mengganggu orang lain. Kalau kita sudah bisa menghormati orang lain juga akan menghormati kita. Harus saling menghormati antar umat beragama tersebut gitu. Oke, baik. Nah, di penghujung waktu ini Ustadz, kita mungkin adakan kuis ya Ustadz ya. Tadi juga sudah ada beberapa kuis yang juga sudah dijawab oleh beberapa adik-adik kita di Rubah ya. Ini Fikri dari SD 14 Padang yang mengatakan bahwasanya sikap Udin tadi tidak tepat Ustadz, kurang baik. Karena itu bukan merupakan toleransi antar umat beragama. Nah, contoh toleransi sesama agama katanya adalah dalam pemilihan pilkada atau ketua RT dan RW. Ini bagaimana Ustadz? Toleransi antar umat toleransi sesama agama adalah menurut saya dalam pemilihan pilkada atau ketua RT dan juga RW. Mungkin calon-calonnya ini iya. Dan muslim mungkin. Gimana ya? Non-muslim calonnya. Kalau itu antar umat beragama lagi. Kalau calon-calonnya non-muslim itu toleransi antar umat beragama kita. Kalau sesama itu kebanyakan kalau sesama Islam itu dalam hal ibadah-ibadah yang berbeda pendapat ulamanya gitu loh. Bapak kasih satu lagi contohnya, itu pemancing saja, mungkin kan bisa nyambung untuk Ananda yang kan contoh toleransi kita sesama Islam. Pernah dulu kejadian bahwa hari raya Idul Fitri kita itu beda loh. Beda kan pernah kita berbeda hari raya Idul Fitri. Ada beda yang satu hari kan? Nah, itu. Apakah kita akan terpecah dengan perbedaan Idul Fitri ini? Enggak harus itu. Tapi kita harus bisa menerima ya yang lebarannya duluan ya boleh, yang lebarannya besok juga boleh gitu. Nah, jadi seperti itu contoh lainnya dalam sesama Islam gitu loh. Oke, baik. Nah, ini kembali ada pertanyaan nih Ustadz. Ini dari Aditya Fitra dari MTSN 4. Banyak orang yang fanatik akan agama, jadi mereka akan mengkaitkan semua hal yang terjadi akan agama dan membuat atau tidak menghargai agama lain. Pertanyaannya Ustadz, apa baiknya jika seseorang memiliki sifat yang fanatik tersebut? Karena seharusnya kita lebih toleransi akan agama, Ustadz. Ini bagaimana Ustadz? Fanatik beragama ya boleh-boleh saja untuk diri kita. Artinya jangan paksakan fanatik kita itu kepada orang lain, itu intinya. Kalau kita fanatik bahwa kita tidak akan meninggalkan sholat duha misalkan, ya boleh untuk diri kita sendiri. Cuma jangan paksakan kepada orang lain, kamu juga sholat duha, ikut sholat duha dong, banyak faedahnya. Nggak boleh seperti fanatik kita itu ya untuk kita boleh. Tapi kalau untuk dipaksakan kepada orang lain, ini yang nggak boleh. Jadi fanatik beragama itu untuk diri kita, untuk meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ibadah kita kepada Allah, boleh kita fanatik untuk diri kita. Cuman jangan fanatik keagamaan kita itu kita paksakan kepada orang lain. Dalam bertoleransi itu kita tidak boleh memaksakan fanatik yang ada dalam diri kita itu kepada orang lain gitu. Oke, baik. Kalau untuk diri kita sendiri tidak apa-apa fanatik ya Ustadz ya. Tidak apa-apa. Tapi kalau untuk memaksa-maksa orang lain ini juga sangat tidak dianjurkan ya. Tidak. Oke, baik. Kita apakah berlanjut ke kuis berikutnya atau gimana Ustadz?
Ini kayaknya ada satu kuis yang ini ada hadiah dari sponsor katanya ya. Oke. Nah, ya. Ini Bapakmu nih, cuman langsung ya. Nanti yang akan dikasih hadiah oleh sponsor ini sponsor bukan Bapak kasih hadiah. Ya. Kalau dia harus dijawab via telepon. Via telepon. Anak-anak yang duluan jawab ke sini via telepon, nanti hadiah dari sponsornya gimana nih dari apa? Oke. Dikasih kepada yang bisa gitu. Siapa yang cepat dia dapat ini. Siapa yang cepat dia dapat Oke, gitu. baik. Salah satu dalil untuk bertoleransi itu adalah surat Al-Kafirun. Ini Bapak yakin ini semuanya dapat nih, cuma siapa yang duluan. Coba siapa yang bisa membaca surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 dengan benar. Oke, siapa ya kali ini yang ada di penghujung telepon kita angkat dulu Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Nurul di Andalas. Nurul di Andalas, dari SMP mana ya? Halo, dari SMP mana Nurul? Dari SMP Umum. SMP 2 ya? Halo? Halo. Iya, Nurul dari SMP 2 ya? Oke, terputus, belum rezeki Nurul sepertinya ya. Diulang lagi aja di 812878. Nah, karena ada bonus yang akan menanti adik-adik semuanya. Di WhatsApp juga sepertinya sudah ada yang bergabung, tapi kita angkat dulu yang di telepon ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Halo. Oke, terputus lagi. Ya, bagi adik-adik sepertinya banyak yang ingin masuk untuk mendapatkan door prize hari ini ya bersama Ustadz Zulfiardi. Ayo boleh di 812878 aja. Jangan sampai ketinggalan. Kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? dari SMP Pelajar. Dengan siapa? Dari SMP Pelajar. Olivia. Oke, kurang jelas ini sepertinya putus-putus ya. Bisa diulangi dengan siapa di mana? Dari SMP Pelajar. SMP Pelajar. SMP Fater. Fater ya. SMP Fater ya. Ya, Kak. Oke. Silakan. Tuh. Ya, Kak. Iya, silakan. Sirun yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Kuliah al-kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'bidun ma a'bud wala ana a'bidun ma a'budum wala antum a'bidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Oke, bagaimana Ustaz? Bagus. Jadi ini siapa namanya? Namanya kurang jelas nak. Tadi SMP Dari Fater. Dari Owen. Olan ya. Ya, Owen, Kak. Owen. Owen. Ya. Owen SMP Fater. SMP Fater. Oke, baik. Oke. Nanti Baik, hadiahnya bisa dijemput ke RRI ya, Pak? Ya nyebut di RRI. Jadi itu hadiah dari sponsor didapatkan dari Owen dari SMP Fater. Ya. Jadi SMP Fater, Owen ini sudah bisa membacakan dalil atau ayat tentang toleransi tadi. Ya. Bagaimana kita bisa ayatnya itu adalah surah Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 sudah dibacakan oleh Owen tadi. Baik. Jadi itu minanya. Nah, di ujung waktu ini Ustadz mungkin bisa diberikan dulu kesimpulan untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Baik. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi toleransi ini adalah bahwa dalam kehidupan ini kita memerlukan sikap saling menghargai, saling menerima perbedaan yang ada. Apa tujuan kita menerima perbedaan ini adalah agar kita bisa hidup berdampingan secara nyaman, baik dengan kita sesama Islam dan kita dengan umat yang lain gitu. Jadi dengan adanya sikap saling menghargai, saling menghormati tersebut, maka terwujudlah sikap toleransi ini. Ini kesimpulan pertama kita. Yang kedua, toleransi ini harus ada dari kedua belah pihak, ya, baik dari
yang Islam ataupun yang non-Islam. Jadi sikap saling menghargai itulah, salingnya itu yang penting dalam sebuah toleransi ini, agar kehidupan kita ini dapat berjalan dengan baik dan kita dapat menikmati hidup ini dengan indah gitu. Nah, jadikan perbedaan ini menjadi indah. Oke. Itu saja barangkali Kak. Oke, baik. Itulah kesimpulan yang sudah diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Zulfiardi MPD, terkait juga dengan materi kita hari ini, yaitu toleransi beragama. Karena untuk menciptakan keharmonisan di dalam suatu masyarakat gitu ya Ustadz ya, kita harus saling meningkatkan rasa toleransi. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz sudah hadir di studio bersama saya kali ini, dan semoga materi hari ini juga bermanfaat untuk kita semuanya. Akhir kata, terima kasih, dan terima kasih juga kami ucapkan kepada adik-adik yang sudah bergabung untuk kesempatan kali ini. Dan setelah ini nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan dinamika olahraga untuk Anda. Dan setelah itu pada pukul 12 nanti juga akan kami hadirkan program Tausiah Ramadan, dan dilanjutkan pada pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat juga akan ada atau akan hadir kembali belajar di RRI untuk pesantren Ramadan tingkat SD. Baik pendengar, tetap bersama kami RRI Radio Tanggap Bencana COVID-19 edisi Ramadan. Belajar di RRI telah berakhir. Ketemu lagi di kelas selanjutnya.